Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhatabul Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Kali ini kita masuk ke pertemuan 12 di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, di mana mata kuliah ini nanti kita akan bahas tentang praktik akuntansi terkait pembubaran persekutuan. Sebelum masuk ke proses likuidasi ya, yaitu pembubaran persekutuan, kita bahas dulu tentang pembentukan persekutuan. Jadi di sini kita review dulu, sebenarnya ini pernah dibahas di mata kuliah akuntansi keuangan menengah ya. Nah, kita bahas dulu di sini secara garis besar. Intinya nanti kalian bisa baca di modul ini ya. Saya mau menjelaskan secara review dulu, dimana intinya adalah di Indonesia ini bentuk persekutuan itu bisa berupa firma maupun CV atau persekutuan komanditer, dimana intinya dari persekutuan tersebut adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki visi misi yang sama untuk menjalankan usaha bersama. Intinya poinnya di situ, dimana orang-orang tersebut biasanya dikatakan adalah sekutu ya. Pada firma semua sekutu bertanggung jawab renteng. Tanggung jawab renteng berarti intinya apa di sini? Dan menanggung kerugian firma sampai ke harta pribadi. Yang artinya intinya adalah ketika nanti firma atau persekutuan tersebut mengalami kerugian di atas dari net aset yang dimilikinya, maka nanti wajib dilunasi atau harta pribadi bisa menjadi alat pembayaran untuk melunasi keseluruhan utang-utangnya ya, atau kerugian yang didapatkan oleh firma tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di samping itu tadi yang kita bilang ya, baik itu CV maupun firma ya. Pada persekutuan komanditer semua sekutu juga bertanggung jawab renteng sebagaimana pada firma, intinya sama ya. Namun terdapat sekutu yang tanggung jawabnya terbatas pada harta yang telah disetorkan ke perusahaan komanditer, yaitu yang disebut dengan sekutu diam atau pasif atau silent partner. Nah, kalau silent partner biasanya dia hanya memberikan modal, dan untuk kalau sekutu aktif itu adalah berarti dia juga sebagai manajemen di di CV tersebut. Nah, yang kita bahas di sini nanti bagaimana sih cara kebentuknya persekutuan. Intinya adalah persekutuan itu dapat dibentuk dengan hanya melakukan perjanjian secara lisan, tapi nggak mungkin ya kalau secara lisan saja di Indonesia, apalagi segala sesuatunya itu dalam praktiknya pasti memiliki perjanjian tertulis untuk menjalankan bisnisnya. Nah, di mana kalau kita lihat pada umumnya isi perjanjian itu meliputi nama persekutuan, identitas setiap sekutu, dasar tujuan cakupan bisnis, intinya ini ya, sampai dengan nanti apakah audit perlu disanakan atau tidak. Kalau misalkan dia berhubungan dengan nanti lembaga keuangan atau dan juga persekutuan ini ingin mendapatkan kredit, ya otomatis ya rata-rata bank itu memintakan laporan audit. Nah, intinya seperti itu. Nah, kita contoh ya di sini untuk pembentukan persekutuan investasi awal persekutuan. Nah, contohnya di sini ada si Joko sama Dadang. Dadang sepakat nih pada bulan Januari 2010 untuk melakukan usaha bersama dengan membentuk persekutuan. Oh iya, saya mau kasih tahu ya, persekutuan sama perseroan terbatas tuh beda ya. Kalau perseroan nanti kita akan bahas di mata kuliah selanjutnya, likuidasi perseroan. Kalau perseroan itu berarti intinya adalah tanggung jawabnya itu tidak renteng ya, jadi hanya sebatas modal yang dimilikinya. Jikalau kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan pribadi atau kesalahan si perseroan terbatas ini. Nah, dengan kata lain tidak ada yang berhubungan dengan misalkan pencurian, korupsi dan lain-lain ya. Nah, kalau yang itu tindakan pidana dan harus dilakukan. Kerugian tersebut biasanya tetap menjadi tanggung jawab manajemen ketika ada hubungannya sama kasus hukum yang tidak kaitannya dengan perdagangan, atau kalau kita bilang ya resiko bisnis ya, resiko bisnis yang tidak dilakukan secara sengaja. Nah, contohnya di sini tadi ya, Joko dan Dadang akan dicatat pada akun modal itu pasti. Joko dan Dadang sepakat untuk mengeluarkan modal awal dalam bentuk kas sebesar 800.000. Maka bagaimana jurnalnya? Ya sudah, ini kita gampang saja cash pada capital ya. Baik itu si Joko maupun si Dadang sama-sama 800. Nah, bagaimana kalau misalkan bukan berupa kas tapi di sini menggunakan
aktiva lain, contohnya ada tanah, bangunan, dan sediaan. Nih aset yang disetor oleh Joko. Mana yang kita pakai, book value atau fair value? Tetap ya kita menggunakan adalah fair value, di mana nilai wajar tersebut yang menjadi alat ukur pengukuran pencatatan di dalam akuntansi. Maka di sini pada Januari 1, maka dia nanti mencatatnya adalah land, building, dan inventory pada kapitalisasi Joko sebesar 260. Nah, ini 260 juta ya. Ini yang harus kalian pahami ya. Sedangkan untuk si Dadang di sini menyetorkan ada kas, ada bangunan, ada tanah. Maka nanti kita tetap menggunakan yang nilai wajar, maka 75, 125, dan 50, sehingga nanti cash bertambah, bangunan bertambah, tanah bertambah, dan modal 250. Kalau kita lihat berarti di sini nanti total dari modalnya adalah 510 juta. Kalau kita gabungkan ke dalam balance sheet. Nah, yang menjadi perhatian nantinya masalah tersebut bisa timbul jikalau nantinya ya sekutu itu sepakat ya untuk membagi kepemilikan modal tersebut dengan presentase yang sama. Maka nanti di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan bonus maupun pendekatan goodwill. Kalau pendekatan bonus berarti nantinya masing-masing sekutu tersebut ada yang dikurangkan modalnya, ada yang ditambahkan modalnya. Sedangkan kalau goodwill itu masing-masing sekutu yang tadi ya memasukkan selisih tersebut ke dalam goodwill. Nah, ini contohnya tadi ya, dari jumlah modal yang disetorkan oleh Joko dapat dihitung bahwa total investasi adalah 520 juta ya. 520 juta ya, yaitu nantinya berarti 260 dibagi 50%. Jadi dapat disimpulkan Dadang memiliki kontribusi kepada persekutuan dalam bentuk aset tidak dapat teridentifikasi sebesar 10 juta. Nah, ini maksudnya karena masing-masing harusnya 250 juta kan. Nah, ya masing-masing tadi harusnya 250 juta kan. Nah, tapi di sini karena dia memiliki memiliki modal yang lebih tinggi dan nantinya masing-masing sekutu itu sepakat untuk menggabungkan modal tersebut dengan presentasi yang sama, maka yang menjadi perhatian nantinya ketika kita menggunakan metode bonus, nanti yang dari 510 juta yang tadi itu harus direview ya. 510 juta itu harus masing-masing tersebut ada yang dikurangkan, ada yang ditambahkan. Berarti di sini modal Joko akan berkurang 5 juta, sedangkan modal Dadang akan bertambah 5 juta untuk membangun modalnya tersebut sama-sama jadi 255 juta. Sedangkan kalau metode goodwill nanti selisihnya 10 juta tersebut didapat dari mana? Yaitu selisih tadi ketika masing-masing tersebut harusnya 250 juta kan? Harusnya 250 juta karena kenapa? Dadang ini si siapa namanya? Bukan Dadang ya, si Joko ini kan memiliki presentase si Dadang ini memiliki presentase memiliki modal kan 200 presentase memiliki modal itu kan 250 juta, sehingga nantinya harus disesuaikan dengan modalnya si Joko. Maka dengan demikian nanti akan muncul goodwill pada modal Dadang sebesar 10 juta. Si Joko tidak dikurangkan tapi nanti si Dadang yang ditambahkan. Nah, untuk yang C, bagaimana ketika ada penarikan modal? Ketika ada withdraw ya, berkaitan dengan penarikan modal, misalkan di sini ada si Udin melakukan investasi tambahan ke dalam kalau ini investasi tambahan ya, ke dalam persekutuan sebesar 20 juta. Maka bagaimana jurnalnya di sini? Oh, berarti tinggal dimasukkan saja karena di sini menambah modalnya Udin, modal bertambah di kredit, maka nanti cash pada modal Udin ya. Sedangkan ketika adanya terjadinya penarikan modal, maka otomatis modal Udin berkurang. Yang tadinya di kredit jadi debit kan. Berapa di sini? Oh, contohnya 40 juta. Maka nanti modal Udin pada kas karena kasih persekutuan tersebut berkurang. Nah, sekutu pada umumnya melakukan penarikan sejumlah modal dalam bentuk kas pada jumlah tertentu pada periode waktu tertentu secara periodik. Nah, itu ya biasanya ya. Hal ini dilakukan sebagai kompensasi penghargaan kepada sekutu atau juga keperluan pribadi dari sekutu. Nah, penarikan ini biasanya disebut dengan boleh prive, boleh drawing, salary allowance, pengambilan. Intinya adalah itu tergantung dari bahasa
akuntansinya ya. Jadi kalau misalkan pengambilan seperti ini biasanya catatnya pada prive ya, bukannya pada modal sekutu. Karena kenapa? Sebenarnya sama sih, kalau kita masukin kepada modal nanti kan kita nggak ada ya. Prive itu sebenarnya adalah kontra dari akun modal, jadi kita masukkan saja ke dalam akun prive atau drawing. Jadi di sini pengambilan Udin pada cash senilai 1 juta. Kalau di nanti owners equity pun laporan perubahan modal pun tetap sama ya, nanti modal dikurangi prive ya kan. Nah, sedangkan di sini tadi 1 juta si Clara juga mengambil, maka di sini ada pengambilan Clara pada cash. Nah, misalkan pada akhir bulan untuk menutup pengambilan modal tersebut, nah ini kan harus ditutup karena akun tersebut nantinya akan mengurangi modal kan. Berarti bagaimana nantinya? Ya sudah, yang tadi akun tersebut di debit menjadi dikreditkan. Berarti modal pada pengambilan Udin atau Prive sebesar 1 juta. Begitu juga dengan si Clara. Nah, ini bagaimana ketika operasi persekutuan. Perusahaan ini sudah melakukan aktivitas bisnisnya ya. Nah, nantinya pasti kan namanya perusahaan itu orientasinya apa? Adalah pasti kan maksimum profit. Nah, dimana kalau di soal ini nanti kita akan menghitung bagaimana sih ketika adanya schedule pembagian laba untuk persekutuan. Nah, contohnya di sini ya. Pada tahun 2010, Clara dan Pipi setuju untuk membentuk persekutuan dengan menjalankan rasio pembagian laba. Berarti nanti 70% untuk Clara dan 30% untuk Pipit. Di sini kita tahu laba persekutuan adalah 100 juta. Modal Clara 1 Januari 150, tambahan investasi Clara 10 juta, Prive Clara 20 juta, modal Pipit 100 juta, pengambilan Pipit 20 juta, penarikan modal Pipit 5 juta. Maka di sini kita bikin dulu schedule-nya. Kalau kita lihat laporan modal sekutu, nih modal awalnya tadi 150 sama 100. Investasi tambahan si Clara ada 10 juta, Pipit nggak ada. Prive Clara nggak ada, Pipit ada 5 juta. Pengambilan modal tadi sama-sama 20 juta ya di soal ya. Ini ya, pengambilan modal 20 juta, Prive Clara 20 juta juga, maka sama-sama 20 juta. Maka nanti jumlah bersih kontribusi adalah tinggal kalian tambahkan aja di sini ya, maksudnya dijumlahkan 150 juta ditambah 10 juta dikurangi 20 juta, maka hasilnya 140 juta. Sedangkan si Pipit juga demikian sehingga menghasilkan 75 juta. Nah, untuk total itu tinggal ditambahkan aja ya, Clara dan Pipit gitu ya. Nah, nantinya di sini ditambah dengan laba bersih. Nah, ini laba bersihnya tadi 70%, 30%. Maka di sini dari 100 juta, 70% untuk Clara, 30% untuk Pipit. Maka nanti ketemulah 70 juta dan 30 juta. Maka nanti saldo normal per tanggal 31 Desember adalah 210 juta untuk Clara dan 105 juta untuk Pipit. Nah, bagaimana ketika di akhir tahun? Ya sudah ya, tinggal kita masukkan saja pada income summary pada modal Clara dan Pipit. Yang mana? Ini untuk mencatat pembagian keuntungan atau laba bersih dari persekutuan tersebut. Maka masing-masing mendapatkan 70 juta dan 30 juta untuk Pipit. Maka nanti sisa laba ruginya jadi 100 juta. Nah, kalau pada saat pengambilan pribadi, maka nanti tinggal di reclass saja, dilakukan pembalikan akun. Maka nanti modal Clara, modal Pipit pada Prive Clara atau Prive Pipit ya, sebesar 20 juta, 20 juta. Nah, di sini kalau tadi gampang ya, pembagian labanya hanya berdasarkan persentase rasio. Nah, bagaimana di sini kalau ada perjanjian pembagian laba? Kita langsung saja ke contoh ya. Contoh yang pertama. Fikar, Udin, dan dia sepakat untuk membentuk persekutuan. Manakala Fikar dan Udin merupakan sekutu yang secara langsung mengelola perusahaan tersebut atau yang disebut dengan sekutu aktif. Dia hanya bertindak sebagai sekutu pasif. Dalam perjanjian terdapat pembagian laba rugi akan dilakukan secara merata. Setelah dilakukan pembagian gaji, Udin dan Fikar akan menerima gaji masing-masing 10 juta. Udin dan Fikar ya, masing-masing 10 juta. Sedangkan siapa tadi yang sekutu pasif, dia tidak mendapatkan gaji ya.
Pada tahun 2010 persekutuan mendapatkan laba sebesar 50 juta. Maka pembagian laba tersebut harus didahului dengan pemberian gaji untuk sekutu aktif terlebih dahulu ya. Berarti kita lihat dulu laba bersih tadi 50 juta. Ini kita bikin schedule alokasi laba. Fikar, Udin, dan Dias. Gajinya 10 juta 10 juta per bulan ya. Terus di sini sisa untuk dibagi adalah 30 juta. Karena kenapa? Udah ada beban gaji. Intinya laba bersih dikurangi dengan gaji ya di sini ya. Jadi hasilnya sisa untuk dibagi 30 juta. Nah, pembagian secara merata nanti 10 juta, 10 juta, 10 juta. Maka nanti sisanya kan udah nggak ada lagi. Maka nanti alokasi laba bersih menjadi 20 juta, 20 juta, dan 20 juta. Nanti hasilnya adalah 50 juta. Ya, mendapatkan harus sama ya intinya ya, berkaitan dengan alokasi laba bersihnya nanti. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka nanti tinggal kita jurnal saja ikhtisar pada modal Fikar, modal Udin, dan modal Dias. Nah, bagaimana pada tahun tersebut perusahaan memperoleh laba yang kecil sehingga tidak mampu menutupi gaji sekutu aktif, maka akan menghasilkan rugi yang diberikan secara merata. Kalau tadi untung secara merata, sekarang rugi. Misalkan di sini labanya hanya 17 juta. Gajinya ada 10 juta 10 juta. Sehingga nanti sisa untuk dibagikan minus karena sudah dikurangi dengan gaji yang sudah dibayarkan oleh si persekutuan tersebut. Nah, nantinya pembagian secara merata berarti 1 juta 1 juta 1 juta minus ya. Maka nanti alokasi laba 9 juta 9 juta dikurang 1 juta. Pokoknya intinya di sini alokasi laba bersih harus sama ya, 17 juta tersebut dengan laba bersih yang ada di atasnya ya. Ya. Sorry. Nah, untuk jurnalnya kita lihat untuk si Fikar dan Udin masih positif, sedangkan Dias negatif. Maka nanti otomatis akan modalnya tersebut yang tadinya harusnya bertambah jadi berkurang kan. Maka nanti kita bikin jurnal untuk mendebatkan akunnya si Dias. Maka nanti ikhtisar laba rugi modal Dias, modal Fikar, dan modal Udin 17 juta, 1 juta, 9 juta, 9 juta. Nah, dalam perhitungan laba bersih perusahaan di atas tampak bahwa gaji untuk sekutu aktif tidak dibiayakan, tetapi akan mengurangi laba bersih. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah pembagian yang adil bagi sekutu aktif yang telah meluangkan waktu untuk mengolah persekutuan. Tapi bila ingin membandingkan kinerja persekutuan dengan kinerja organisasi bisnis lainnya, maka laba bersih persekutuan dihitung setelah dikurangi gaji untuk sekutu aktif. Begitu juga bila ingin membandingkan kesuksesan bisnis dengan organisasi lain. Intinya adalah benar-benar net profit. Nah, ini kita lihat jikalau modal sebagai basis pembagian laba. Nah, terkadang pada persekutuan jumlah modal tersebut kan masing-masing sekutu itu nanti bisa menjadi elemen berapa sih persentase pembagian. Nah, kalau kita lihat di sini ada juga yang menggunakan modal awal, ada juga menggunakan model akhir, atau juga menggunakan saldo model rata-rata. Tapi pada dasarnya yang paling cocok adalah harusnya dengan menggunakan metode pembandingan dengan modal rata-rata. Karena nantinya bobot dari modal rata-rata tersebut kan intinya adalah dari 1 tahun periode akuntansi, sehingga mencerminkan presentase kepemilikan sampai dengan ending. Kalau kita hanya model awal nanti kurang adil. Kenapa kita kurang adil? Karena kita tahu ya, ada juga nanti sekutu yang melakukan tambahan investasi dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat di sini pada transaksi yang dilakukan. Nah, di contoh ya. Untuk lebih memahaminya, nanti pada awal tahun 2010, Bening dan Runi sepakat untuk membentuk persekutuan dengan setoran modal awal masing-masing adalah 80 juta berupa kas. Rangkuman transaksi selama tahun 2010 sebagai berikut. Nah, di sini ada
modal saldo modal awal gitu ya 1 Januari investasi berarti nanti akan bertambah ya investasi pada tanggal 1 Oktober bertambah lagi. Nah nanti total dari saldo modal per 31 adalah 100 juta. Sedangkan oleh si Rooney nantinya sampai dengan 31 Desember dia 76 juta. Maka kalau kita menggunakan di sini kita menggunakan dengan jumlah rata-rata bobot modal ya. Berarti bagaimana tabel schedule-nya? Coba kita lihat di sini schedule-nya ya. Maka nanti ketika menggunakan rata-rata tertimbang modal atau bobot modal rata-rata, kita di sini kita kalikan dulu dengan jumlah modal yang bertahan sampai dengan sebelum investasi maupun tambahan modal atau ya investasi atau tambahan modal ataupun pengurangan akibat adanya price ya. Coba kita lihat di sini. Tadi dari Januari sampai dengan 1 Mei maka dikali 4 dari 80 juta hasilnya 320. Nah 1 Mei tambahkan tadi 8 juta lagi kan jadi 88 juta. Selama berapa bertahannya 5 bulan maka 440. Otomatis nanti sampai dengan 31 Desember kita tinggal bagi saja totalnya tadi ya dibagi dengan 12 maka ketemu 88333. Sedangkan untuk Rooney sama perhitungannya ya. Jadi modal yang bertahan sampai sebelum adanya pengurangan gitu ya. Dan setelah adanya penambahan nanti kita kalikan dengan bulannya maka dihasilkan di sini 64333. Kalau dikasih tahu nanti di sini misalkan contoh Binning dan Rudy mendapatkan laba sebesar 200 juta. Nah, berdasarkan perhitungan rata-rata tertimbang dari investasi, maka nanti 200 juta dikalikan dengan 8333 nih 15266 itu adalah gabungan antara 833 plus 60. Plus 64333 ya. Sehingga nanti Bening mendapatkan 115 juta 720 ribu, sedangkan Rooney 84 juta 280 ribu. Nah, bandingkanlah jika kalau kita lihat di sini dia menggunakan modal awal atau modal akhir. Kalau kita menggunakan modal awal, nanti totalnya ya udah berarti di sini modal awal ya. Kalau kita lihat modal awal berarti kalau misalkan di sini Bening 80 dan Rooney 80 maka kan persentasenya sama. Ya maka nanti alokasinya ya udah 100 100 100. Sedangkan kalau modal akhir Bening 100, Rooney 76. Nanti si Bening akan mendapatkan 133,63 sedangkan si Rooney mendapatkan 86,37. Ya 37 juta yang didapat dari sama ya gampang ya 200 juta dikali dengan 100 dibagi dengan 176. Nah ketika di sini ada pembagian dengan adanya bunga pada modal persekutuan. Di dalam suatu perjanjian persekutuan dapat juga terkandung perjanjian untuk memberikan bunga kepada sekutu dalam modal yang ditanamkannya. Hal ini intinya adalah bertujuan sebagai ya motivasi, insentif ya agar sekutu mau menambah investasinya ya di dalam persekutuan. Kita langsung saja ilustrasikan di sini. Disepakati setiap sekutu akan mendapatkan gaji sebesar 20 juta per tahun dan mendapatkan bunga dengan tingkat 5% per tahun berdasarkan saldo rata-rata timbang modal. Maka nantinya kalau kita lihat di sini contohnya ya alokasinya ya laba bersih tadi 200 juta. Gajinya tadi masing-masing 20 juta per tahun, maka nanti otomatis gaji laba bersih setelah gaji adalah 160 juta. Nanti bunganya, nah 83333 tadi dapat dari yang atas ya, modal sampai ending ya, dikali 5%, begitu juga dengan si Rooney, 64333 dikali dengan 5%, sehingga menghasilkan 4 juta sekian-sekian dan 3 juta sekian-sekian. Nanti sisanya berarti berapa sih 160 juta dikurangi dengan 4 sekian-sekian dan 3 sekian-sekian hasilnya 152 sekian-sekian ya. Maka nantinya kalau kita lihat dibagikan berdasarkan rasio modalnya tadi berapa persen. 152 ini kan selisihnya nih 152 3367 nanti dari 88333 dibagi dengan total yang ini sama ya 152666 dikalikan dengan 152 366,7 sehingga menghasilkan 88 159,3 dan 64 206,87 ya. Sehingga nantinya alokasi laba untuk si
Bening adalah 112,57,46, sedangkan Rooney adalah 87,423,52. Untuk jurnalnya sama ya. Jurnalnya saat pembagian modalnya saja atau alokasi laba berarti ikhtisar laba rugi pada nanti modal si Bening dan Rooney. Gitu saja. Untuk yang review pembentukan persekutuan, kita next ke part selanjutnya yaitu proses likuidasi sampai dengan nanti saldo modal debit dalam persekutuan yang solvent.